Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya mengatakan bahwa apakah kamu mau berpacaran dengan dirimu sendiri? Mungkin kedengarannya aneh. Kebanyakan kita berpikir bahwa pertanyaannya seharusnya apakah kamu mau berpacaran dengan saya? Tetapi kalau memang Anda ingin orang lain berpacaran dengan Anda, perlu bertanya diri, apakah Anda mau berpacaran dengan Anda sendiri? Pergi berdua dengan Anda sendiri, ngobrol, dan sungguh-sungguh menikmati kebersamaan antara Anda dengan diri Anda. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi justru itu yang benar. Kalau Anda ingin berpacaran dengan orang lain, cobalah tanya, apakah Anda sendiri mau pacaran dengan diri Anda yang memang perhatian, bisa mendengarkan, sungguh terbuka terhadap sesuatu yang baru, dan punya sense of humor, bisa memberikan rasa nyaman kepada diri Anda sendiri. Dan pertanyaannya sama. Kalau jawabannya ya, saya mau berpacaran dengan diri saya, itu adalah jawaban yang orang lain juga pasti mau. Maka penting kita bahagia dengan diri kita sendiri, berpikir positif dengan diri sendiri. Kalau kita sendiri bangun pagi sudah mengeluh, menyalahkan cuaca, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, Anda sendiri frustrasi dengan diri sendiri, bagaimana mengharapkan orang lain mau bersama dengan Anda? Maka jadilah diri Anda dulu, to be dulu, baru kemudian to do, dan baru kemudian to have. Jadilah pribadi yang Anda harapkan sendiri. Jalanilah kehidupan yang ingin Anda jalani dulu. Wujudkan impian-impian Anda itu sekarang. Jadilah orang yang murah hati. Jadilah orang yang terbuka. Jadilah orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Latihannya, prakteknya adalah menjalani itu lebih dulu di dalam diri kita sendiri. Menjadi pribadi yang ramah dengan diri sendiri, menjadi pribadi yang peduli dengan diri sendiri. Makan diatur, jangan banyak-banyak. Olahraga supaya fit, berpikir terbuka, luas, menyambut setiap kesempatan, setiap hari sebagai sebuah anugerah yang disyukuri, hati penuh syukur. Dan yang paling penting, yang kemudian bisa memancarkan energi yang sangat menarik adalah hidup di dalam kasih. Living in the state of love. Apakah Anda hidup di dalam kasih atau tidak? Karena kalau Anda hidup di dalam kasih, itu energi yang memancar ke sekitar, yang kemudian menimbulkan daya tarik kepada diri Anda luar biasa. Dahsyat. Energi cinta itu dahsyat. Maka perlu langkah-langkah latihan, terutama terhadap diri sendiri. Latihannya bagaimana? Meditasi. Kalau meditasi itu sulit, mulai dengan yang langkah kecil. Tidak usah disebut meditasi, tetapi hening, diam, dan kemudian sekedar mengamati diri sendiri. Badan kita diamati, di-scan dari atas ke bawah, kemudian perasaan-perasaan yang muncul, pikiran-pikiran juga. Jadi pikiran tidak harus di-stop, cukup membuat jarak antara saya dengan pikiran, yaitu dengan mengamati pikiran yang muncul, menyadarinya. Oh, tadi saya mikir ini, barusan saya mikir itu. Nah, itu ada space, ada jarak antara saya dan pikiran. Dan kemudian pikiran kita itu kemudian lebih tenang,
Ternyata ketika kita hening, pikiran menjadi lebih tenang, gelombang pikiran kita itu menjadi lebih panjang. Dan ketika gelombang menjadi lebih panjang, pikiran kita menjadi lebih mengendap, disitulah muncul energi positif, keterbukaan, kesabaran, dan kreativitas, serta juga perwahyuan yang membuat kita menjadi semakin sadar. Dan kemudian kita merasa, oh saya mengerti. Itu muncul ketika kita dalam kondisi pikiran yang lebih tenang, rileks. Kalau pikiran kita galau, muyek, kreativitas juga tidak muncul. Dan kalau kita sendiri galau, muyek, kita memancarkan energi yang negatif. Orang tidak merasa nyaman berada di dekat kita, boro-boro mau pacaran sama kita. Saya menyampaikan hal ini bukan hanya masalah pacaran, tetapi bagaimana kita bisa hidup nyaman dengan diri sendiri, dengan orang lain. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Maka perlu saat-saat hening, saat-saat kita rileks, saat-saat kita sungguh-sungguh terbuka. Bukan menyalahkan, bukan menolak, tetapi menerima. Accepting anything without any resistance. Menerima segalanya, mengharapkan segalanya, mempercayai segalanya. Itulah kasih. 1 Korintus 13. Dan ketika kita bisa dengan diri sendiri, maka kita bisa juga dengan orang lain. Dan pada saat itu kita tidak perlu mencari, tetapi kita menarik. We are not chasing, tetapi attracting. Kita tidak mengejar, tetapi menarik, memikat. Dan pada waktu itulah hidup kita berkelimpahan. Bukan hanya memikat orang supaya jadi pacar, bukan, tetapi juga kelimpahan, rezeki, kedamaian, sukacita, syukur, mulainya dengan diri kita sendiri. Maka setiap hari saya selalu bertanya, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan mempunyai niat yang baik untuk melakukan perbuatan baik meskipun kecil? Karena disitulah kemudian terpancar energi yang positif. Dan semesta menjawab, Tuhan menjawab. Energi yang kita pancarkan, kalau menurut Newton, kita itu selalu memancarkan energi dan kita juga mendapatkan energi yang sama dengan sikap yang kita pancarkan. Maka saudara-saudari terkasih, hiduplah di dalam cinta. Please live in the state of love. Itu juga perintah Tuhan. Hiduplah dalam kasih, maka kita akan berkelimpahan. Terutama kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati. By the way, saya sedang berada di tengah kota Ginza, di dekat kota Tokyo, Jepang. Salam dari negeri Sakura. Tuhan memberkati.